Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya,
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Lihat kanan dan kirinya, katakan shalom. Haleluya. Saudara ada lihat kanan dan kiri, udah melihat saudara seimannya bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita satukan hati, kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi setiap kita, amin. Kita akan satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shekela la 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 kala shekela la 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 barata kala bu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik.
kasih Tuhan, Engkau mengundang kami untuk hadir di rumah-Mu di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi Tuhan setiap kami. Yang sakit Engkau akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat kami percaya Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan akan menghibur kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Tidak terasa Tuhan, ini adalah minggu pertama Tuhan di Februari Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan ini penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat yang melimpah Tuhan akan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi setiap kami. Kami semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan benarkan setiap kami Tuhan. Kami akan mengalami pertobatan. Kami akan mengalami keselamatan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami akan bertumbuh, kami akan berbuah. Dan kami akan menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Yes. Ada sukacita, amin. Amin. Setiap
percaya kita akan bergirang, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Amin. setiap kita. Amin. Amin. Kita memenari untuk Tuhan. Kita memuji untuk Tuhan. Kita memuliakan untuk Dia. Amin.
Kita akan sama-sama katakan, Novi katakan, bangkit saudara, katakan terang, terang, terang. Amin. Haleluya. Bangkit. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang menjadi arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyiki. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban
Kami perlu Kau Tuhan. Dengan yang waktu yang singkat ini kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan jikalau kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan memperbaharui setiap kita. Tuhan selalu membukakan kedua tangan kita untuk memberikan kita kesempatan. Bila setiap kita datang di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau baik Tuhan bagi saya Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi aku Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Shikila la 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 la. Yesus Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan suara irama musik yang bermain, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pada saat kita berseru kepada Dia, katakan, Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan akan menghampiri setiap kita. Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Pengasih. Dia adalah Maha Penyayang bagi setiap kita. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala bashi. Kami begitu rindu Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah kekasih kami Tuhan. Engkau adalah Bapa kami dan Engkau adalah sahabat bagi setiap kami Tuhan. Shakala
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pendamaian. Engkau satu-satunya bagi kami, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuat dan Semudah Pastor Evi itu maju ke depan. satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Yesus yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. beri kemuliaan buat Tuhan. Ora takara laba syakara laba yara laba sikira laba sya. Dimas takara laba sikira laba syakara laba sya. Dimas syakana nama takara laba sikira laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Ora bas dikira nama syakara laba yara laba sikira laba yara laba. Kuriara laba sikira laba yara laba sikira laba sya. Syakira, Syakira, Syakira. Jesus, Jesus, Jesus. Kau hadir, Kau hadir. Engkau adalah penyembuh, Engkau adalah pemulih, bahkan Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, buat hari yang indah, hari Sabat-Mu, di mana kami boleh berhenti bersama Tuhan di rumahnya Tuhan. Percaya pertemuan kami dengan Tuhan akan memberkati kami semua. Bapa urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti tentang harta benda sorga yang baru yang boleh kami bawa pulang. Harta benda sorga yang baru yang akan memberkati kami. Harta benda sorga yang baru yang akan memperbaharui kami. Tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan manusia rohani kami akan diperbaharui semakin segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua Bapa. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, mau ditegur, mau dinasehati, mau dituntun, mau dibimbing. Karena kami tahu apapun firman Tuhan yang kami dengar akan mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah, berbicara. Kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ucap syukur dan berdoa, yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Saya ini jujur ya, saya baru ngerti apa perkataan dari teman kita yang kebetulan sudah nggak ada di sini. Ketika kadar gula meningkat dalam darah itu membuat lemah. Dulu saya nggak percaya, dan memang sampai hari ini saya juga nggak percaya gitu.
Tapi saya merasakan bahwa belakangan ini saya sering lemah. Bukan berarti hati saya tidak menyala-nyala, hati saya menyala-nyala, tapi fisik saya lemah. Dan saya tahu ketika saya lemah itu berarti kadar gula saya naik dalam darah. Saya puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Rupanya jauh sebelum saya mengalami proses ini, Tuhan sudah taruhkan di tempat saya begini. Kita semua calon warga negara kerajaan sorga. Yang mau katakan amin? Di sorga itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Jadi gak ada tangisan, gak ada duka cita di sorga. Jadi kamu harus lebih banyak lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai, melompat, dan menari buat Tuhan. Jadi ketika kamu nanti masuk ke sorga, kita semua masuk ke sorga, kita sudah terbiasa menari dan melompat untuk Tuhan. Jadi tadi itu sangat memberkati dalam kondisi saya seperti ini. Ini Tuhan sudah bicara mungkin setengah tahun yang lalu. Dan ternyata saya menikmati apa yang Tuhan sampaikan jauh sebelum terjadi. Bahwa ketika saya letih lesu lemah, dan ketika di sini, di rumah Tuhan, ada pujian, menari buat Tuhan, melompat untuk Tuhan, api roh saya naik lagi, kebakar lagi. Saya kuat lagi. Itu obat satu-satunya saya dalam pelayanan. Obat yang kedua itu ketika saya melayani, contohnya saya ngajar kom, gitu ya, para gembala, kelas para gembala, saya ngajar kom. Itu ketika kelas mau dimulai, kita biasanya naikkan satu lagu, penyembahan. Nah ketika satu lagu penyembahan itu dinaikkan, hadirat Tuhan itu pekat. Hadirat Tuhan itu pekat. Ketika hadirat pekat, itu juga jadi kekuatan buat saya. Jadi dua kekuatan saya dalam kondisi fisik seperti ini, yaitu pujian yang bersemangat, bergairah untuk Tuhan, dan hadirat. Ini penting sekali. Sehingga saya masih sampai hari ini puji Tuhan dalam kesempatan yang diberikan Tuhan. Dalam kondisi saya yang terbatas, saya tetap setia melayani. Saya percaya kita semua punya spirit yang sama. Karena kalian punya Bapa rohani yang sama. Dan kita punya Bapa sorgawi yang sama. Amin. Ya, jangan kendor, bilang kiri kanan, jangan kendor. Ya. Kemarin Pak Niko soalnya bilang begini. Ya. Jemaat yang bertumbuh itu bukan jemaat yang ke gereja. Jemaat yang ke gereja itu biasa, kata Pak Niko. Jemaat yang bertumbuh itu jemaat yang juga berkomunitas di luar gereja. Enak ya, kemarin gitu ya Pak Niko ngomong ya. Jadi, full ikut. Ya. Menara doa tiap Jumat ikut. MDPJ ikut, kan keren itu. MDPJ kan dibuka buat khusus VIP untuk gereja ini. Pengerja jemaat mau datang boleh ikut. Kemarin gembala-gembala datang. Bahkan menara doa kalau bisa ikut. Kenapa? Yang nikmatin berkat kalian sendiri, bukan saya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, minggu ini nih saya pembicara lagi nih pelayanan firman. Sabtu depan saya juga pembicara untuk Disnatalis STTIK. Saya juga pembicara di sana di Pantai Melayu. Puji Tuhan dapat kesempatan lagi jadi pembicara. Hari ini saya pembicara di gerejanya Tuhan di GP Pantai Permata. Saya tanya, kebutuhan jemaat dan pengerjamu di sini apa? Saya nggak tahu hati manusia. Tuhan yang tahu hati manusia. Tiba-tiba kemarin ada seorang rekan kita yang ngomong begini gitu. Itu sangat memberkati ya, sampai itu terngiang-ngiang gitu. Pak, kita kerja ini capek loh di luar. Ya kan? Jadi laki-laki itu capek loh, tanggung jawab. Kita kerja banting tulang. Ya. Bayangkan paman dibanting-banting, tulang tuh dibanting-banting. Banting tulang ya. Kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas gitu ya. Itu untuk keluarga kita loh. Kita kerja keras loh buat keluarga kita. Ini yang ngomong juga laki-laki gitu, kepala keluarga juga. Saya bilang, iya ya Pak, kita capek buat memberkati keluarga kita. Lalu, dia bilang begini, bayangkan Pak, kita sudah capek-capek pulang ke rumah, dibikin capek hati lagi Pak. Gimana nggak stres tuh, udah capek tenaga, pulang capek hati. Dijamin cepat masuk rumah sakit. Jadi saya bilang, bener juga ya. Berarti kalau misal kita pulang capek-capek, terus udah capek nih pulang, sampai di rumah, wah disambut dengan senyuman. Ada bau wangi kopi, gitu ya. Terus ada pisang goreng di depan, wah
nikmat banget itu. Gitu ya. Disambut dengan anak-anak. Jadi artinya apa? Kecapean kita itu, keletihan kita itu, kerja keras kita itu terbayarkan dengan kebahagiaan di rumah. Itu yang kita mau cari nih selama ini. Jujur ngomong, bener gak ada yang mau cari begitu? Kalau saya sih mau, siapa yang mau? Pasti kita mau, bukan terjadi. Yang mau bahagia siapa? Saya mau tanya dulu. Saya mau bahagia. Tuhan, malaikat tolong catat yang angkat tangan. Saya percaya semua akan diberi kebahagiaan dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini kita dikasih tahu rahasia sorga ini. Ya. Ini berkat sorga yang baru. Saya baca Alkitab mungkin sudah sekitar 12-15 kali. Tapi saya nggak ngeh tentang ayat ini sampai Rabu kemarin gitu. Saya diberkati dengan perkataan yang sederhana tapi bermakna. Kalau kita capek, kita mau pulang. Ketika kita pulang, kita merasakan kebahagiaan itu. Itu obat capeknya. Ketika saya letih fisik, di sini nyanyi apa? Sungai sukacitaku melimpah dalamku. Oh yes. Oh itu langsung kebakar. Nah coba kalau sampai di sini. Kita dengerin nyanyian-nyanyian misalnya kayak gini. Udah letih, udah lesu, udah banyak beban. Apapun yang terjadi. Tambah sedih kan kita. Aduh ya bener Tuhan, bener loh, bener. Jangan. Gitu ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Kita kan jadi sedih gitu. Tapi kalau dengan bersemangat. Aku diberkati, aku dilimpahi. Itu on fire naik gitu. Jadi ibaratnya di luar sana kita sudah mengalami pergumulan hidup, di dalam sini di rumah Tuhan ada sukacita dan anggur yang baru. Ini rumah Tuhan. Gitu. Kita bersama Tuhan. Nanti kita di surga juga begitu. Itu yang harus kita prepare mindset kita bahwa kita anak-anak kerajaan sorga. Kita harus di-prepare. Makanya mulai kapan? Mulai sekarang ini. Mulai sekarang ini. Jadi saya tanya Tuhan, bagus loh, itu kata-kata itu bagus loh. Cuma saya nggak tahu firman Tuhan yang mana. Kenapa? Karena setiap perkataan yang disampaikan, perkataan yang memberkati, harus perkataan yang berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan pasti memberkati. Jadi saya tanya sama Roh Kudus, apa ya Tuhan ya rahasia ini ya? Ternyata Roh Kudus kasih tema, hidup bahagia. Keren banget. Wah yang amin cuma satu orang. Saya ulang lagi, Tuhan kasih tema minggu ini adalah hidup bahagia. Amin. Wah mantap. Kita buka Mazmur 128. Mazmur 128. Di media siap-siap ya. Ini karena kita akan menggali Alkitab ya, berdasarkan inisiatifnya Tuhan di awal pada saat penciptaan. Coba baca perikopnya dulu. Ada perikopnya di situ kan? Mazmur 128. Perikopnya apa? 3, 2, 1. Berkat atas rumah tangga. Kenapa rumah ada tangganya? Pernah kepikir gak? Kenapa gak dikatakan rumah aja? Kenapa ada rumah tangga? Saya bisa jawab. Kok rumah ada tangganya ya? Ayo. Pernah gak kepikir? Kok kita istilahnya rumah tangga ya? Bukan rumah yang bahagia atau rumah sederhana, tapi rumah tangga. Kenapa? Nah, benar tuh. Itu benar. Yang sudah berumah tangga tahu jawabannya. Kalau yang belum berumah tangga dia jawab, masih bingung gitu. Pasti banyak sekolah dia gitu. Oke, kembali lagi. Jadi hari ini Tuhan mau kasih berkat bahagia kepada semua rumah tangga. Kita ini bagian dari rumah tangga. Ada yang mempunyai posisi sebagai ayah, ada yang punya posisi sebagai ibu, ada juga kita di sini mempunyai posisi sebagai anak. Tapi yang jelas kita semua ada keluarganya, kita semua ada rumah tangganya. Kita semua dalam rumah tangga dan dibentuk dari sebuah rumah tangga. Yang mengerti katakan yes. Jadi berkat ini untuk kita semua. Yang mau katakan amin. Ya.
Dikatakan di ayat 1 begini. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Ini buat everyone. Buat semua orang. Buat laki dan perempuan. Buat orang besar dan orang kecil. Buat anak dewasa dan bahkan anak kecil. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Ada koma lagi. Komanya apa? Hidup menurut jalannya. Dalam bahasa aslinya itu esher, bahagia. Dan sifatnya jamak, plural. Artinya bahagia, bahagia. Artinya bahagia, 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 bahagia. Dan terus menerus bahagia. Ini firman Tuhan. Jadi bahagia menurut firman Tuhan adalah ketika kita takut akan Tuhan dan mengikuti jalan-jalan. Banyak orang mencari hidup bahagia dengan mengikuti cara-cara dunia. Tapi sedikit orang mencari bahagia dengan ikut akan Tuhan. Dengan mengikuti Tuhan. Bedanya apa, Pak? Kita akan tekankan dengan satu ayat. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ketika kita mencari hidup yang bahagia dengan versi dunia, bisa saja kita kaya, bisa saja harta benda dan kemuliaan berlimpah, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Yang menikmati siapa? Orang lain. Orang lain yang mungkin kita nggak kenal. Scammers, terus pinjol. Kemarin Pak Heron tekankan tentang pinjol. Kalau kita sudah ngalami duluan, jemaat kita sudah ngalami duluan. Sekarang sudah banyak yang puji Tuhan dipulihkan keuangan. Saya imani itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini penting. Secara dunia kita mengejar, tapi nggak bisa nikmati. Nggak bisa nikmati. Tapi orang yang ikut sama Tuhan diberkati dan diberikan kuasa untuk menikmati berkat dari Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah sumber segala sumber. Ini yang kita mau. Berjerih lelah, diberkati, dan menikmati berkat dari Tuhan. Ini bahagia yang sesungguhnya yang tidak ditemukan oleh orang-orang dunia. Saya tadi pagi sedang merenung-renung firman, tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi sederhana. Gini. Oke, saya dikasih ilustrasi seperti ini. Sederhana memang. Dunia berpikir bahwa bahagia dengan versi dunia adalah pokoknya apa yang diinginkan itu ada. Itu versinya dunia. Nah, itu ayatnya sudah jelas. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingini. Bukan dibutuhkan, diingini. Beda kebutuhan sama keinginan. Ya.
Kebutuhan itu ya kebutuhan, keinginan itu dirubah-rubah jadi seakan-akan jadi kebutuhan. Ya, kemarin kita pernah dengar tentang salib. Salib Yesus dibuat oleh orang lain. Tapi ada orang yang membuat salibnya sendiri. Ada keinginan, ada kebutuhan. Ya. Nah, sekarang dunia versinya apa yang diingini tercukupi itu hidup bahagia. Dia sempit. Saya mau tanya, diameter di sini sama diameter di sini besar mana? Konteks hidup bahagia dunia, dia sempit. Dia merasa apa yang diingini itu bisa tercapai. Dan itu adalah hidup bahagia. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Coba lihat gedung besar di lampu merah Baloi yang terbengkalai. Itu kalau kita cermati, itu yang punya orang kaya bukan? Gedungnya besar kan? Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa nggak diteruskan? Bahkan dilelang. Hah? Karena nggak ada yang tahu punyanya siapa itu. Mungkin orangnya sudah nggak ada atau gimana, karena kan berhentinya sebelum COVID. Sebelum COVID. Artinya apa? Sia-sia nggak cari uang sebanyak itu, gedungnya dibikin akhirnya nggak dinikmati? Sia-sia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang mengejar Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan, karena berkat dari Tuhan termaterai, kita akan dapat porsi yang besar. Bukan porsi yang dilihat kecil dari sisi mata dunia. Kenapa? Ini yang kita dapat bukan hanya yang kita butuhkan, tapi melebihi apa yang kita doakan. Berkat konteks di sini hanya sebatas materi. Itu pikiran orang dunia. Berkat konteks yang di sebelah sini, anak-anak Tuhan, itu ada berkat yang lain. Itu bedanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau dunia, konteksnya pasti uang. Karena saingan Tuhan apa? Mamon. Uang aja yang dipikirnya, uang. Tapi kalau sama Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan, ya. Ada kesehatan, ada kecerdasan, ada pertolongan. Banyak itu, banyak sekali. Nah, ini ditulis sama Daud. Makanya di ayat 2 dikatakan begini. Kita lanjut nih sekarang. Ayat 2. 128 ayat 2. Mazmur 128 ayat 2. Ya, kita masuk ke Mazmur 128 ayat 2. Tadi ayat 1. Ayat 2 dikatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Dan baiklah keadaanmu. Wow. Dalam loh ini. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan, baik laki, perempuan, dewasa, anak-anak, besar, kecil, ketika dia takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia melakukan firman-firman Tuhan, maka jerih payahnya, pekerjaannya, buah tangannya, karyanya, itu akan membawa kepada kebahagiaan. Banyak orang makan tidak pernah kenyang. Banyak orang minum tapi hausnya nggak hilang. Banyak orang berpakaian yang mewah tapi tubuhnya nggak hangat. Banyak orang yang menabung pundi tabungannya lobang-lobang. Sehingga tidak ada hasilnya kerjanya. Tapi ketika kita takut akan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan, pekerjaan kita akan membawa kita kepada kebahagiaan. Mungkin kecil. Pak, dia punya Mercy, Pak. Saya cuma punya sepeda. Tapi kamu bahagia. Yang punya Mercy tiap hari itu piring terbang. Gitu. Ya. Yang punya Mercy tiba-tiba jam 2 malam tuh, jam 2 pagi kita lagi tidur, tiba-tiba terdengar, bam, banting pintu. Apa tuh? Kan gitu. Kita pikir angin nggak mungkin. Kenapa? Dindingnya tipis dengan sebelah. Tembus. Gitu. Ada bahagia. Dan bahkan dikatakan, baiklah keadaanmu. Kenapa baik keadaan kita? Sehat. Sehat itu mahal, Bapak Ibu. Serius loh, saya ngomong sehat itu mahal. Bilang kiri kanan, sehat itu mahal loh.
Iya, kita sakit itu tidur nggak enak loh. Waduh, saya ngerasain tuh. Waktu kemarin itu batuk itu, COVID pernah kena sekali. Tambah lagi batuk. Aduh, lagi tidur, lagi enak-enak, lagi mimpi ke Hawaii. Oh, bangun lagi. Hawaii-nya langsung hilang. Bus, ganti. Gitu loh. Kan kacau itu. Gitu loh. Itu gara-gara sakit. Tidur kurang. Bawaannya senyo. Gitu kan. Ini kenapa? Karena kita nggak sehat. Ya. Jadi Tuhan bilang nih, orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, jerih payahnya, buah karyanya, itu akan membawa kepada kebahagiaan. Dan bahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Bukan hanya sehat, kita terus-menerus di-upgrade. Kalau dulu kita ingat salah satu peribahasa bilang gini, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saya ingat waktu sekolah. Kenapa? Karena berkatnya termaterai. Lalu ditegaskan lagi nih, di berikutnya si Mazmur, ini namanya Mazmur Hikmat ya. Jadi di 128 ini masih masuk dalam bagian Mazmur Hikmat. Jadi kita butuh hikmat untuk mengerti, mencerna, melakukan, menghidupi, dan akhirnya diberkati. Ini Mazmur Hikmat. Bahkan diteruskan begini di ayat 3. 128 ayat 3. Katakan begini. Istrimu, nah ini naik tingkat. Tadi everyone ya. Everyone. Sekarang lebih naik tingkat lagi, lebih spesifik lagi. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Terus, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Kalau tadi everyone. Nah sekarang, laki-laki, suami-suami, dengar. Suami-suami yang takut akan Tuhan. Yang menghormati kekudusan Tuhan. Yang benar-benar memprioritaskan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan bersembunyi takut dihukum Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berlari karena takut dihukum Tuhan. Takut akan Tuhan memprioritaskan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Menghargai Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu maha hadir dan maha tahu. Maha hadir bukan berarti Tuhan di Gunung Sinai, lalu dia tidak bisa hadir di kota Yerusalem. Maha hadir berarti ruangan tidak bisa membatasi keberadaan dia. Maha hadir berarti alam semesta ada di dalam dirinya Tuhan. Dia hadir di mana saja. Maha tahu itu berarti bukan dia terjebak dalam waktu. Dia menciptakan waktu, dia di luar waktu, sebelum waktu ada dia sudah ada, nantinya pun waktu tidak ada dia sudah ada. Karena keberadaan dia tidak ditopang oleh apapun dan siapapun, dia di luar waktu. Sehingga apa yang sudah terjadi, dia bisa melihat waktu, dia tidak terjebak dalam waktu, dia tahu. Apapun yang belum terjadi dan akan terjadi, dia pun tahu. Jadi Tuhan itu maha hadir dan maha tahu. Karena dia maha hadir dan maha tahu, maka kita menghormati dia, kita takut akan dia. Karena kita tahu dimanapun kita berada, mata dia tertuju sama kita. Mau kita berbohong pun ketahuan, motivasi hati gak benar pun ketahuan Bapak Ibu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan saat kapan kita ketemu Yesus nanti. Itu tercatat semua. Itu ketahuan. Karena itu, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan bilang gini, istrimu yang sudah menikah ya, yang belum menikah, jadilah calon pemimpin yang takut akan Tuhan. Istrimu, katanya. Kalau istri berarti sudah dikuduskan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Tapi nggak stop sampai di situ. Pohon anggur yang subur. Kalau pohon subur berbuah nggak? Berbuah. Pohon anggur melambangkan sukacita. Ketika istri kita menjadi pohon anggur yang subur, artinya apa? Setiap hari, setiap waktu selalu ada sukacita, 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 sukacita dari istri kita. Laki-lakinya nggak ada yang ini cuma satu doang sih sama. Pada terkesima apa? Sekali lagi saya ulang. Pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan, gitu ya.
Pemimpin keluarga yang berjalan atas firman Tuhan, maka percayalah janji Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Katakan amin. Gitu dong, keren gitu ya. Jadi kita jadi pemimpin harus takut akan Tuhan. Kenapa? Kita jadi berkat buat istri kita dan istri kita jadi berkat buat kita. Ini yang pertama janji Tuhan. Ada sukacita, pulang tuh ada sukacita. Ya, pulang jangan gini istri. Gaji mana gaji? Mana setoran? Jadi ketika kita pulang, istri senyum. Ah capek ya Pak. Jadi istri, capek ya Pak, yuk dipijitin yuk. Wah asik. Ah pijitnya jangan di sini, di mana Pak? Di depan TV aja sampai nonton drama. Nonton sinetron ya kan. Begitu sinetron gue mesin, bapak jadi pokoknya, ini nih memang nih suka terhanyut dengan suasana sinetron. Bahkan dikatakan selanjutnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun berbicara tentang urapan, minyak urapan. Karena 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, itu lantarannya pakai minyak zaitun. Artinya apa? Anak-anak kita diurapi. Anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mau nggak begitu? Saya mau loh. Saya nggak bisa jaga anak saya 7 kali 24 jam. Tapi ketika saya serahkan sama Tuhan, Tuhan akan membentuk dia menjadi keturunan ilahi. Amin. Ya, ini penting nih. Anak-anak Tuhan seperti pohon zaitun di sekeliling meja kita. Nah ini juga ada arti yang dalam. Pohon zaitun itu wangi loh. Itu urapan minyak sangkakala, terus kalau ada pengurapan, itu pakai minyak zaitun dari Israel. Jadi minyak zaitun yang sering kita melakukan pengurapan di sini itu benar-benar dari Israel. Itu artinya apa? Ada bau-bau wangi-wangian. Sehingga tingkah laku, perkataan, perbuatan anak-anak kita itu mengharumkan nama orang tuanya. Ini luar biasa janji Tuhan. Makanya kita laki-laki, kita calon suami semua harus takut akan Tuhan dan menjalani firman Tuhan. Kita diberkati, keluarga diberkati, semuanya diberkati. Amin. Bahkan di ayat 4 diteruskan gini, ini lebih jelas lagi di ayat 4. Dikatakan begini di ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pak, kok laki-laki sih Pak? Kenapa nggak perempuan dulu? Kenapa harus laki-laki nih? Kan gitu ya. Oh laki-laki terus nih. Oke, kita buka Kejadian 2. Ini deh, kita dari awal dulu. Kejadian 1 ayat 27. Kita buka. Ini idenya Allah nih ya, bukan idenya saya, idenya Allah. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini hari ke-6. Hari ke-1 diciptakan dulu Hasamayim, surga. Setelah itu Haares, dunia, bumi. Jadilah terang. Itu hari pertama. Hari kedua Cakrawala, air memisahkan air. Dari langit, air di langit sama air di darat. Makanya air di langit gak pernah ada langsung tumpah habis kecuali hujan. Ada pemisahnya namanya Cakrawala. Itu hari kedua. Hari ketiga dipisahkanlah air lautan dengan daratan. Makanya ada pantai, batasan pantai. Setelah itu diciptakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa ciptaan tumbuh-tumbuhan? Karena air sudah nggak masuk lagi ke darat. Ada batasannya. Itu hari ketiga. Hari keempat itu diciptakanlah benda-benda langit untuk menghitung waktu. Matahari, bintang, bulan. Untuk tahu nih, oh ini udah ganti hari 24 jam. Makanya pada saat itu Yahudi, orang Israel itu menghitung hari berdasarkan benda langit. Hari kelima diciptakanlah binatang-binatang di laut, karena lautnya udah jadi, sama di udara, tapi belum di darat. Hari ke-6 baru diciptakanlah binatang-binatang yang di darat. Plus terakhir manusia. Nah tetapi manusia ini proses penciptaannya diajarkan secara detail di Kejadian 2 ayat 22. Coba buka. Kejadian 2 ayat 22. Ya. Dikatakan gini, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi laki-laki dulu.
lalu dibawa kepada manusia itu. Jadi setelah diciptakan perempuan, ciptaan dari tulang rusuk ini dibawa ke manusia yang namanya Adam. Lalu di ayat selanjutnya, Adam berkata begini, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saya mau tanya, ia itu siapa di sini? Bukan, ia itu Adam. Yang namanya perempuan itu Adam. Yang namanya binatang-binatang itu Adam. Gitu. Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Adam menamai dia perempuan. Jadi perempuan berasal dari laki-laki. Makanya Tuhan tetapkan laki-laki berperan aktif dalam hal ini. Karena dari laki-laki terciptalah sebuah keluarga. Yang mengerti katakan yes. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab penuh sama Tuhan. Laki-laki bertanggung jawab penuh sama Tuhan. Ada tanggung jawabnya. Itu penting. Kalau laki-laki yang takut akan Tuhan, saya percaya bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya pribadi kita yang diberkati. Istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, dan banyak keluarga lain di sekitar kita juga diberkati. Mau gak jadi berkatnya Tuhan? Wow kan? Keren loh jadi saluran berkatnya Tuhan. Dan bahkan di Mazmur 128 ayat 5 diteruskan begini. Jadi setelah dideskripsikan gitu ya, tentang ayat 1 sampai 4, bahwa orang yang takut akan Tuhan berjalan bersama Tuhan dengan firman Tuhan akan diberkati. Di ayat 5 dikatakan gini, ini ada doa lanjutan, ada berkat lanjutan, ada berkat selanjutnya. Kiranya, seperti doa itu, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini dalam ini. Nama lain sorga apa? Yerusalem baru. Hidup di Alkitab itu bukan hidup di dunia. Kita semua akan mengalami kematian, tapi kita tidak terjebak dalam kematian. Kita akan melewati kematian, tapi kita tidak terjebak dalam kematian. Karena Yesus sudah memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kita tidak dalam maut, tapi kita mungkin melewati kematian. Harus mengerti konsep itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan bagian kita adalah hidup yang kekal. Yang mau katakan amin? Jadi jelas, ada doa lanjutan bahwa berkat dari Sion. Kenapa kok Bukit Sion? Bukit Sion adalah tempat bait suci Allah didirikan oleh Salomo. Bukit Sion ada kota Yerusalem, kota kudusnya Allah di situ. Bukit Sion adalah tempat tinggal Allah. Sebenarnya dunia yang mewah ini tidak bisa memberikan tempat buat Allah. Karena Allah pemilik sorga dan bumi. Tapi dia memilih bait suci Allah untuk tinggal di situ. Kenapa dikatakan bukit? Bukit itu tinggi. Kenapa harus dipilih Sion? Karena Allah Israel tinggal di Bukit Sion. Artinya apa? Berkat di mana Allah selalu bersama kita membuat kita mendapat berkat yang tertinggi. Dalam ini. Saya harap Roh Kudus jelaskan ke kalian pribadi. Karena saya rasa jemaat dan pekerja di sini dengan urapan Tuhan menjadi cerdas rohani dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada berkat tertinggi di Bukit Sion. Karena ada Allah Israel yang hidup, yang memilih tempat tinggal di sini. Dan itu akan terus-menerus memberkati kita. Sehingga kita melihat kebahagiaan sampai nantinya Yerusalem baru. Ini adalah yang dikatakan rumah tangga bahagia. Pak, ini kok mulai melebar ke kerajaan Allah? Allah menciptakan Adam, lalu dia bilang gini, tidak baik manusia seorang diri saja. Karena itu diciptakan perempuan. Jadi idenya keluarga, idenya rumah tangga yang bahagia itu adalah idenya Allah. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Kita harus ngerti konsep ini kalau kita mau masuk surga. Dan saya percaya kita di sini semua mau masuk surga. Jangan keraskan hati. Ya, para pemimpin jangan keraskan hati, jangan keraskan ego. Gak ada ego itu gak bisa menyelamatkan nanti. Kita mulai mau perbarui hati. Untuk apa? Menyelamatkan keluarga kita. Ini penting. Ini penting.
Ini firman Tuhan agak keras hari ini, karena saya harus berbicara keras untuk kebahagiaan kita semua. Saya sendiri juga ditegur. Saya minggu kemarin ada sedikit salah paham sama istri saya. Boleh tanya, bukan berarti gembala nggak ada masalah, gembala ada masalah. Tapi bagaimana saya menyelesaikannya? Saya peluk dia, saya minta maaf. Gak usah pakai ego-ego, nggak ada tuh ego-ego, ya. Kalau misalnya istri kita udah nggak ada, kita baru merasa sedihnya minta ampun itu nanti. Begitupun istri sama suami. Kalau salah, gak usah pakai ego-ego, peluk aja tuh suami kamu, udah kudus kok. Ya. Terus bilang, beb, gak apa-apa nggak lihat umur, beb, maaf ya, selesai itu gabruk, siapa yang gabruk itu? Ya. Jadi kebahagiaan ini kita bisa dapat, hidup yang bahagia kita bisa dapat ketika kita melepaskan ego di kaki Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Maka percayalah, bahagia yang dari Sion itu akan mengalir berkati kita. Amin. Bahkan dikatakan di ayat 6 penutup, dikatakan begini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Wow, keren banget tuh. Damai sejahtera atas Israel. Kita semua Israel rohani. Damai sejahtera itu paling mahal, itu berkat paling mahal. Ya, gak punya uang gak ada masalah. Yang penting ada damai sejahtera. Bener gak? Coba bayangin, udah gak punya uang, sininya kompleks. Jadi itu batuk gak sembuh-sembuh 2 bulan. Tapi ketika kita di sini ada damai sejahtera, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Makanya pastikan rumah kita bahagia. Obatnya ada di rumah Bapak Ibu. Ya. Obatnya ada di istri kita. Obatnya ada di anak-anak kita. Istri-istri, obatnya ada di suami kita. Ada di anak-anak kita juga. Ya. Jadi jelas nih, rumah tangga ini akan bahagia kalau semuanya takut akan Tuhan. Ini penting loh. Ya. Sehingga kita panjang umur. Bisa melihat cucu kita. Waduh, keren amat tuh. Cucu loh. Ya enggak? Bisa melihat cucu kita dan ada damai sejahtera. Ini keren banget loh. Ini Mazmur 128 keren banget loh. Saya baru ketemu gitu. Artinya saya baca tapi kok kelewat. Saya enggak merenungkan. Dan hari ini saya merenungkan. Ternyata ada Mazmur 128 berkat atas rumah tangga. Dan saya percaya kita semua yang sudah dengar ini termaterai. Ada berkat bahagia atas rumah tangga kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ingat ya, pulang dari tempat ini takut akan Tuhan. Pulang dari tempat ini jalan dengan firman Tuhan. Maka kalian akan melihat perubahan yang terjadi yang Tuhan buat kita. Buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, bahkan keluarga besar kita. Amin. Ya. Bangkit jadi terang. Ingat itu. Ya. Kita harus bangkit dan jadi terang. Saya percaya terang Tuhan sudah datang atas kita. Amin. Tuhan sudah mau datang loh. Ayo kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk dapat hadiah dari Tuhan. Ya. Peserta pertandingan banyak. Atletnya lebih sedikit. Pemenangnya lebih sedikit lagi. Makanya kita harus berlomba-lomba. Hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, yaitu apa tadi? Tema khotbahnya. Apa? Hidup bahagia. Saya kira udah pada ngantuk, enggak ya? Musik saya undang maju ke depan. Kalau kemarin kita berbicara minggu lalu tentang badai, hari ini kita berbicara tentang hidup bahagia. Karena badai sudah berlalu. Dan saya percaya ke depan, bukan hanya hidup bahagia yang sesaat yang kita dapatkan, tapi hidup bahagia yang terus menerus sampai anak cucu kita. Dan saya percaya, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang penuh dengan sukacita.
Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba percaya apa yang disampaikan, yang sudah kami dengar adalah firman Tuhan yang hidup, yang akan memperbaharui kami semua. Mulai saat ini rumah tangga di GBI Pantai Permata diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada setiap keluarga. Bahkan setiap anggota keluarga berjalan menurut firman-Nya Tuhan. Kami percaya istrinya diberkati, suami-suami diberkati, anak-anak diberkati. Bahkan kami percaya berkat dari Sion mengalir berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Materaikan apa yang sudah kami dengar, untuk kami boleh hidupi dan hidup terus berjalan berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan yang hidup akan terjadi dalam keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 12 tahun dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri yang ingin memberkati kita semua melalui tubuh dan darahnya, melalui karyanya di kayu salib. Oleh sebab itu, kita harus bereskan hati kita dulu sebelum menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Periksa kondisi hati masing-masing. Kalau sampai ada yang masih belum beres, masih ada dosa yang terselubung, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha. Oleh sebab itu, bereskan dulu, minta ampun dulu sama Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Masing-masing menundukkan kepala. Kalau ada yang Roh Kudus sampaikan untuk membereskan hari ini di hadapan Tuhan, bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami semua Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni kami. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan saudara-saudara sekalian. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Orang takarala basikira rabaya basikira rabasyande. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Orarabasikira rabasyande. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau mau lihat anak-anak di tempat ini. Saya percaya berkat perjamuan kudus terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu dikuatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat hari ini juga terbebas dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya yang mungkin menyimpang dari kebenaran-Mu akan mengalami pertobatan dan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat dari Sion mengalir buat anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.